Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi peserta didik sekalian. Semangat pagi bagi kita semua. Baiklah peserta didik, kita berjumpa lagi di materi kita di semester genap ini atau di semester 2 ini, yaitu dimulai dari materi kita bab ke-8, yaitu mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia atau usaha bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah kita peroleh pada tanggal 17 Agustus 1945. Perlu diketahui peserta didik sekalian bahwa materi ini merupakan keberlanjutan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita ketahui bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, atau kita sebut ini merupakan kemerdekaan yang kita raih secara de facto, belum diakui secara de jure oleh negara-negara lain. Maka disebutlah kemerdekaan yang kita peroleh 17 Agustus 1945 itu sebagai kemerdekaan secara de facto. Hanya kita yang menyatakan kemerdekaannya. Maka kita perlu berjuang lagi, maka kita perlu mengusahakan lagi bagaimana bangsa Indonesia untuk mendapatkan kedaulatan ataupun diakui kedaulatannya oleh dunia. Oke, baiklah peserta didik sekalian, usaha atau perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini dikarenakan adanya beberapa sebab, yaitu kedatangan sekutu Inggris yang membonceng tentara Nika Belanda. Tentara sekutu Inggris ini disebut dengan tentara AFNI atau Allied Forces Netherlands East Indies yang membonceng tentara Nika Belanda atau Netherlands Civilization Administration. Oke, baiklah. Yang mana kedatangan AFNI yang membonceng tentara Nika ini sebenarnya secara internasional memiliki tujuan diantaranya adalah untuk mengambil kekuasaan dari Jepang sebagai pihak yang kalah pada Perang Dunia Kedua. Lalu yang kedua yaitu memulangkan tentara Jepang. Lalu yang ketiga adalah mengadili tentara Jepang yang terlibat pada Perang Dunia Kedua. Dan yang keempat adalah menjaga stabilitas politik ekonomi di Indonesia. Inilah sebenarnya tujuan dari AFNI ataupun sekutu datang ke Indonesia. Namun dengan adanya penanaman kekuasaan ataupun tidak menerimanya sekutu dan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia secara de facto, hal inilah yang membuat bangsa Indonesia melakukan usaha untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diperoleh pada tanggal 17 Agustus 1945. Baiklah peserta didik sekalian, di mind map yang sudah saya buat ini, kita sudah mengetahui apa saja bentuk perjuangan ataupun usaha bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Perjuangan bangsa Indonesia itu dapat kita lihat melalui dua cara, yaitu perjuangan bangsa Indonesia melalui jalan perundingan ataupun mengadakan perjanjian kepada Belanda atau disebut juga dengan usaha diplomasi. Lalu yang kedua adalah bangsa Indonesia memiliki perjuangan yang lebih ekstrim lagi, yaitu dengan cara fisik ataupun melakukan perlawanan dan juga melakukan pertempuran atau disebut juga dengan usaha militer atau usaha fisik. Tujuan perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia diantaranya adalah yaitu untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara-negara lain ataupun secara internasional. Oke, peserta didik, perlu kita ketahui bahwa usaha diplomasi bangsa Indonesia itu melalui beberapa cara, diantaranya adalah perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Bumroyen, perundingan Inter-Indonesia, dan diakhiri dengan konferensi meja bundar. Oke, peserta didik sekalian, kenapa memiliki tahap yang sebanyak ini ataupun selama ini? Karena untuk memperoleh pengakuan kedaulatan itu baru kita dapatkan setelah kita mengalami konferensi meja bundar, sehingga akhirnya kita diakui kedaulatan secara de jure pada tanggal 27 Desember 1949. Dan dengan adanya perjuangan diplomasi tadi, bangsa Indonesia juga menempuh perjuangan secara fisik ataupun militer. Ini silih berganti dengan adanya perjuangan secara diplomasi. Gagal di perjuangan secara diplomasi, kita tempuh lagi perjuangan kita secara militer ataupun fisik. Gagal dengan pertempuran secara fisik atau perlawanan secara fisik, kita tempuh lagi dengan perjuangan secara diplomasi. Ini hal yang sangat
melelahkan bagi bangsa kita untuk mendapatkan kedaulatan secara de jure, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949. Butuh waktu 4,5 tahun kita untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari internasional, khususnya pengakuan kedaulatan dari Belanda. Karena Belanda tidak menerima ataupun tidak mengakui kedaulatan kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Baiklah, usaha apa saja dalam hal fisik yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda, yaitu diantaranya adalah terjadi di beberapa daerah di Indonesia, seperti terjadinya di Medan atau disebut dengan Medan Area, lalu terjadinya di Ambarawa, lalu terjadi di Surabaya, lalu terjadi di Manado, lalu terjadi di Bandung, dan terjadi di Bali. Ya, di antara yang paling khusus dalam materi kita ini adalah pertempuran Arek-Arek Surabaya. Yang mana pertempuran Arek-Arek Surabaya ini yang dipimpin oleh Bung Tomo pada tanggal 10 November 1945 menandai bahwa perjuangan tersebut merupakan perjuangan yang sangat sengit untuk mempertahankan wilayah Surabaya, sehingga 10 November ini dikenal sebagai Hari Pahlawan yang kita selalu peringati. Dengan cara apa? Pada saat Bung Tomo melawan sekutu Inggris, petinggi Inggris seperti Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi, Bung Tomo tidak gentar untuk mempertahankan kemerdekaan kita di Surabaya, yaitu perlawanan secara besar-besaran di Hotel Yamato dengan cara merobek bendera Belanda yang berwarna birunya sehingga mengibarkan bendera sisanya yaitu merah putih, sehingga ini menandakan bahwa kedaulatan bangsa Indonesia tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk sekutu ataupun Belanda. Baiklah peserta didik sekalian, untuk pertemuan kita kali ini kita sudahi dulu. Ibu ucapkan terima kasih kepada peserta didik sekalian. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.